Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian ilmu makulat, menjelaskan karya Syekh Mus'ad Ibnu Muhammad Abid Najjar Rifai yang berjudul Jawahirul Makulat fi Ilmil Makulat. Malam hari ini adalah pertemuan ke-19, yang mana pertemuan ini sudah lebih dari separuh ya, mungkin kita sudah 2/3 perjalanan ini, atau kurang dari itulah sedikit. Pada pertemuan sebelumnya, malam sebelumnya, kita menjelaskan terkait masih pada bab terkait makula al-ain, kategori di mana. Yang mana kategori di mana ini sebelumnya didefinisikan dengan dua definisi yang masyhur, dan itu yang dirojikan oleh banyak ulama: husulul jismi at-tabi'i fil makan, kehadiran adanya jisim tabi'i pada tempat, itu yang disebut sebagai makula al-ain. Definisi yang lain itu adalah hayatun tahsulu lil jismi at-tabi'i binisbati ila husulihi fi makanihi, sebuah keadaan yang ada pada jisim tabi'i ketika dia berada pada tempatnya. Berarti definisi yang kedua itu lebih kepada keadaan ketika jisim tabi'i itu berada pada sebuah tempat. Jika definisi pertama itu ada 3 hal yang bermain, yaitu jisim, kemudian tempat, kemudian husul jis, maka definisi yang kedua itu ada 4: hay'ah, kemudian husul jism, kemudian jisim, dan tempat. Itu perbedaannya di sana. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita menjelaskan perbedaan pendapat antara mutakalimin dari kalangan Asy'ariyah, kemudian dari kalangan Mu'tazilah, kemudian dari kalangan Falasifah, terkait apa yang disebut sebagai jisim tabi'i. Definisi ini atau perbedaan ini sudah diperkirakan dan sudah otomatis terjadi perdebatan pendapat karena mereka sejak dari awal berbeda dalam persoalan terkait apa penyusun jisim. Mereka sepakat bahwasanya jisim itu syai'un murakkab, sesuatu yang tersusun. Dia bukan sesuatu yang tunggal. Dia pasti tersusun. Hanya saja falasifa menganggap bahwasanya jisim itu tersusun dari hayula atau madah dan surah jismiyah. Yang mana hayula ini atau madah itu adalah sebuah jauhar penerima, jauharun qabil, terhadap efek-efek yang masuk kepadanya. Sedangkan surah jismiyah adalah ketersambungannya, ketersambungan jisim itu, karena bagi mereka jisim itu muttasilun fi nafsihi kama huwa indal hissi. Jisim yang tunggal, yang basit, yaitu salah satu dari 4 unsur itu tanah, api, air, dan udara, itu mutasil, bersambung, tidak ada sela-selanya. Sebagaimana juga ketika kita lihat, hakikatnya demikian, seperti kita lihat itu tidak ada banyak. Nah, pandangan seperti itu berbeda dari sudut pandangnya mutakalimin, karena mutakalimin menganggap bahwasanya tidak pernah ada benda di alam semesta ini termasuk jisim yang dia merupakan mutasil. Semuanya itu sebenarnya tidak pernah benar-benar bersambung, tapi dia tersusun dari partikel-partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi, yang mereka sesama partikelnya itu saling berdempetan meskipun tidak bersambung. Masih ada sela-sela di antaranya. Hanya saja mata kita, karena itu adalah bagian yang sangat kecil, tidak bisa membedakannya. Tidak bisa membedakan, terkesan itu adalah bersambung. Karena mutakalimin dari kalangan Asy'ariyah dan Mu'tazilah tidak sepakat bahwasanya
jisim itu adalah bersambung. Dia tersusun dari al-jawahir al-fardah. Karena perbedaan itu, maka mereka mendefinisikannya berbeda. Karena mutakalimin berpandangan bahwasanya jisim itu tersusun dari partikel-partikel tunggal yang tidak bisa dibagi lagi, maka jisim itu adalah kumpulan partikel yang banyak itu yang menyusun kepada satu benda. Karena itu ketika jisim tobi'i adalah benda yang tersusun itu, maka mereka mendefinisikannya sebagai al-jauhar al-qabil lil inqisam mutlaqan. Jauhar yang bisa dibagi. Karena nanti jauhar yang nggak bisa dibagi lagi itu disebut sebagai jauhar tunggal. Karena itu jauhar itu ada dua. Jauhar yang masih bisa dibagi lagi disebut jisim. Jauhar yang tidak bisa dibagi lagi disebut sebagai jauhar fard. Ya. Falasifah tidak. Falasifah tidak demikian. Falasifah tidak membahas soal keterbagian jisim. Karena bagi mereka jisim itu tidak dibagi aslinya. Tapi lebih kepada bahwasanya jisim itu meskipun tidak bisa dibagi karena dia itu mutasil ya. Dia itu lebih kepada dia itu menerima dimensi yang kita perkirakan pada fisiknya. Dia ada ab'ad, dia ada bu'd, dia ada imtidad. Dia ada dimensi yang bermain di sana. Ketika kita perkirakan, maka dia itu bisa kita perkirakan dia 3 dimensi yaitu panjang, lebar, dan dalam yang bisa mengisi ruang-ruangnya. Ruangnya. Maka itu yang disebut sebagai jisim seperti itu. Jadi dari sudut pandang falasifah dan mutakalimin sebenarnya tidak jauh berbeda terkait perbedaan mereka terkait jisim tobi'i itu. Mereka hanya berbeda dari hakikat dari jisim itu apakah bersambung atau tidak. Kalau bersambung maka dia tersusun dari hayula dan surah. Kalau tidak bersambung maka dia hanya jauhar farda yang tersusun meskipun tidak benar-benar menempel. Mereka perbedaannya hanya dari sisi ketika falasifah memandang bahwasanya meskipun jisim itu bersambung, jisim itu tersusun dari hayula dan surah, namun mereka belum memiliki bentuk kecuali dia terkena arot. Arotnya yaitu arot kam. Kam yang mutasil. Kam mutasil itu adalah khot, baris, yaitu ketika ada dua bagian yang terjadi pemanjangan atau imtidat atau bu'ad ini. Kemudian ada khot, kemudian dia adalah imtidat dalam satu arah. Itu disebut sebagai khot atau baris. Ada bidang satu yaitu imtidat di dua arah. Kemudian ada al-jismu at-ta'limi. Nah, ini adalah arot yang menempel pada jisim sehingga dia membentuknya kepada bentuk-bentuk benda. Membentuknya menjadi bentuk-bentuk benda itu seperti itu. Ya. Kemudian kemarin tuh disebutkan terkait makna dari at-taqatu ala zawaya al-qaimah. Maksud dari memotong pada pada garis lurus itu bagaimana? Kemarin ada beberapa keterangan yang perlu saya jelaskan lagi terkait dari begini. Jadi kan mereka mendefinisikan definisi jisim bagi mereka adalah al-jauhar al-qabil lil ab'ad ats-tsalatsa al-mutaqatti'a ala zawaya al-qaimah. Ya kan? Jauhar yang bisa menerima dimensi. Dimensi itu imtidad ya. Imtidad baik itu khot, satah atau jismu taklimi atau panjang, lebar, dan dalam yang saling berpotongan, saling memotong pada garis yang lurus. Yang bisa menerima itu. Walaupun tidak harus benar-benar jisim seperti itu benar-benar menerima tiga-tiganya. Bisa jadi cuma dua atau satu. Yang dianggap sebagai jisim menurut falasifah dan juga otomatis mutakalimin dalam hal ini, itu adalah dia bisa berpotensi menerima itu. Maka walaupun benda itu dia pada hakikatnya tidaklah memiliki 3 dimensi tersebut,
Tapi kalau bisa diperkirakan dia bisa menerima, berpotensi untuk menerimanya, maka dia tetap disebut sebagai jisim. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah bola. Bola itu tidak memiliki khot, tidak memiliki khot. Maka saya perlu di sini saya ulangi sedikit ya terkait penjelasan apa yang disebut sebagai al-qabil lil ab'ad ats-tsalatsah, al-mutaqatti'ah 'ala zawaya al-qa'imah. Oke. Jadi begini. Yang paling tolong fokuskan kepada definisinya falasifah terkait masalah ini. Karena sebenarnya ilmu makulat itu ilmunya falasifah sebenarnya. Adapun mutakalimin hanya komentator dalam hal sini, ada mengkritik atau tidak, tapi ilmu awalnya itu memang falasifah. Karena mutakalimin lebih simpel. Ya itu semuanya umur itibari. Ente bilang model apapun bebas, yang penting itu umur itibari. Lah, kemarin kan bilang gini, bahwasanya yang dimaksud dari al-qabil ats-tsalatsah itu tidak mengharuskan benar-benar dia itu jisim tobi itu benar-benar menerima tiga itu. Tapi berpotensi iya. Tapi apakah bil fi'li? Belum tentu. Jadi makanya al-jauhar al-qabil yang berpotensi menerima bisa diperkirakan memiliki tiga dimensi yang saling berpotongan tersebut. Walaupun faktualnya dia tidak memiliki. Maka contoh yang tidak memiliki khot misalnya. Khot itu adalah garis lurus perpanjangan satu arah. Satu arah, harus satu arah ya. Itu adalah bola. Gambarnya bagaimana sih? Bola itu tidak memiliki khot. Khot itu kan begini. Khot itu kan begini. Taruhlah khot itu seperti ini. Bentar. Khot itu seperti ini kan. Ini adalah perpanjangan dipanjangkan ke arah kanan atau dipanjangkan ke arah kiri, dipanjangkan ke arah bawah, dipanjangkan ke arah atas. Itu namanya al-bu'd. Nah ini khot karena dia satu arah. Kalau dia dua arah artinya ke sini kemudian ke bawah, maka dia menjadi bidang. Ya kan maksudnya gini, saya nggak ada nih. Sini terus gini, bidang. Kalau dia tiga arah berarti tiga dimensi. Ya tiga arah. Lah, bola ini tidak memiliki khot atau garis. Mengapa? Karena gini, kita gambar. Dari definisinya mereka sendiri, bola itu seperti ini. Dan bola kan gini. Sebuah benda yang tidak memiliki garis, tapi dia memiliki bidang. Ya kan gini, bola kan gini. Ya. Benar-benar nggak boleh ada patahan kayak gini. Kalau patahan dia berarti kalau lurus kan. Jadi nggak benar-benar ada yang lurus. Karena bola kan kayak gini. Nggak lurus manjang kayak gini kan. Tapi dia itu satu ke bawah. Kalau diperlebarkan kayak gini kan. Ini taruhlah satu partikel gini. Ya kan? Oh, kan kayak gini kan. Nah, makanya tidak ada garis. Maka bagaimana caranya kita menyebut atau memperkirakan berpotensi bahwasanya bola ini tetap atau kuro, bola ini tetap dianggap sebagai jisim tobi'i. Kan jisim tobi'i definisinya adalah al-jauhar al-qabil lil ab'ad ats-tsalatsa al-mutaqatti'ah 'ala zawaya al-qa'imah. Bagaimana kita menerapkan definisi ini jisim tobi'i kepada bola? Karena semua sepakat bola itu jisim tobi'i. Bola itu jisim tobi'i. Tapi bola itu mereka katakan bahwa saya bola tidak memiliki khot, dia tidak memiliki garis. Ya, bola yang hakiki ya, tidak memiliki garis. Lah kalau tidak memiliki garis berarti kan tidak tiga dimensi kan? Oh iya tidak masalah karena yang dimaksud dari definisi al-qabil lil ab'adi tsalatsa dia adalah berpotensi untuk menerima tiga dimensi. Tapi apakah dia bil fi'linya secara aktualnya dia memiliki ketiga-tiganya? Tidak harus. Jadi tidak harus memiliki ketiga-tiga. Contohnya adalah bola. Bola tidak memiliki khot. Nah, tapi dia punya potensi untuk dijadikan khot. Bagaimana caranya? Begini. Taruhlah gini. Bola kan kayak gini. Bola kan kayak gini. Coba kita ambil bagian dari bola ini. Ini kan lingkar bola kan kayak gini, lingkaran kayak gini kan. Kita ambil sebelah sini. Berarti kan jadinya kayak gini kan. Kita ambil kita potong bagian dari bola. Nah, potongannya kan kayak gini. Ini kan
taruhlah ini potongan dari bola, ya, paham nggak? Lah, bola ini masih bisa kita punya potensi kan, atau dia masih punya berpotensi dia bisa menerima 3 dimensi. Padahal ini nggak di 3 dimensi. Kenapa? Karena dia nggak memiliki garis. Ini kan bagian dari bola kan. Ini bukan garis. Karena garis harus lurus. Maka caranya adalah begini. Kata para ulama falasifah, bahwasanya bola memang tidak memiliki garis, tapi dia punya potensi untuk memiliki 3 dimensi. Yaitu dengan cara misalnya, ini garisnya akan melengkung. Kita luruskan. Yang awalnya titiknya akhirnya di sini, awalnya di sini, taruhlah ini bagian dari bola, maka kita jadikan dia menjadi seperti ini. Menjadi seperti dia tegak. Dia menjadi tegak. Dengan cara ini kita ke arah sana. Kita tegakkan. Maka dia bisa menjadi, meskipun ketika lurus ini bukan bola lagi sebenarnya. Tapi kan dia bisa kita perkirakan seperti itu kan. Paham nggak? Karena punya potensi untuk dibentuk seperti itu. Itu yang disebut jisim tobi'i. Lah, ini dari sisi yang satu sisi saja, dari sisi yang terkait dengan khot atau baris. Tapi dari sisi yang lain, bola itu kan di dalamnya juga ada. Maka kita misalnya kita ambil tengahnya, kemudian kita perkirakan dia ada sisi yang seperti ini. Tiga dimensi yang saling memotong kan bisa kan? Berarti ini adalah dalamnya, terus ini panjang, ini lebar. Bisa kan? Bisa. Maka itu yang disebut sebagai jisim tobi'i. Walaupun faktanya dia nggak memiliki, tapi dia punya potensi untuk dibentuk seperti itu. Mau nggak? Jadi bagian kita ambil sebelah kirinya juga bisa. Kita misalnya kekurangan tidak memiliki khot. Oke, ini bisa kita perkirakan menjadi khot dengan cara kita ambil bagiannya, kemudian kita tarik, kemudian kita luruskan. Jelas ya? Itu bisa seperti itu. Pokoknya yang bisa dibentuk menerima 3 dimensi itu yang disebut sebagai jisim tobi'i. Kemudian kemarin keterangan saya agak sedikit menurut saya itu kurang pas ya terkait dengan zawiyah, apa yang disebut sebagai pojok. Jadi zawiyah itu ada paling tidak di sini ada 3 pendapat. Definisi zawiyah di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama zawiyah itu adalah di sini apa? Muhaddabus satahi inda talaqil khattaini al-ghair muttahidain. Bentar. Itu pendapat pertama. Ada pendapat pertama terkait zawiyah di sini adalah muhaddabus satah. Mana tadi? Zawiyah itu sudut. Muhaddabus satah mana ya? Muhaddabus satah. Nah, wazawiyah muhaddabus satahi inda tarakil khattaini al-ghair muttahidain. Zawiyah sudut adalah bidang yang melengkung. Ketika pertemuan, ketika saling bertemunya 2 garis yang tidak bersatu. Apa itu? Begini gambarannya seperti ini. Bidang yang melengkung ketika pertemuan 2 garis yang tidak saling bertemu. Tadi kan kemarin kan 3 dimensi seperti ini. Ya kan? Ini ditarik ke bawah. Lah, apa? Az-zawiyah sudut itu apa? Menurut definisi yang pertama itu nanti ada kaitan dengan sudut adalah muhaddabus satah. Jadi ini memberikan definisi yang disebut sudut adalah muhaddabus satah. Bidang. Ini kan bidang. Ini bidang kan? Muhaddabus satah inda talaki al khotain. Ketika 2 garis bertemu. Garis pertama, kemudian garis kedua kan bertemu kan. Al-ghair muttahidain. Yang tidak bersatu. Jadi tidak sampai di sini. Ya. Maka ini yang disebut sebagai
zawiyah. Satahnya, satahnya, bukan garisnya, tapi satahnya, bidangnya. Definisi yang pertama. Kalau definisi yang kedua di sini, nah, kalau menurut definisi yang pertama dan menurut orang yang menjadikan nuktoh titik itu adalah bukan termasuk makulah, tapi dia minal umur tibariyah, maka zawiyah itu bukan, sudut itu bukan makulah, bukan kategori tersendiri. Atau menurut ulama lain yang mendefinisikan sama seperti ini, zawiyah ini adalah min makulatil kaif, termasuk dia kategori kaif, kategori kualitas, maaf. Definisi yang kedua dari zawiyah adalah ala annaha hayatun. Dan menurut definisi bahwasanya zawiyah itu sudut itu adalah hayatun aridha lisathi al-muhad bi khattaini talaqa ahadu tarafaiha dunal akhar. Ya kan? Jadi menurut pendapat bahwasanya sudut adalah keadaan yang datang pada satah, keadaan yang datang pada bidang al-muhati, bidang yang dilingkupi dengan dua garis bi khattaini talaqa ahadu tarafaiha dunal akhar, yang salah satunya bertemu, yang lainnya tidak. Coba gambarnya gini. Hayatun arido, keadaan yang ada, yang datang pada satah. Saya gambarkan lagi. Ya kan? Ini satah kan? Ini satah kan? Al-muhad bi khattaini. Satahnya ini al-muhati bi khattaini. Satahnya ini satah kan, itu seluruh satah itu dibungkus al-muhad bi khattaini, yang dibungkus dua garis. Nah, ini kan dibungkus. Ini membungkusnya. Ini membungkusnya. Jadi satahnya ini dibungkus dengan dua garis. Talaqa ahadu tarafaiha dunal akhar, yang salah satu ujungnya garis itu bertemu. Garis yang bertemu mana? Ini kan kalau ditarik ke sini kan bertemunya di sini kan? Ya kan? Ini bertemunya di sini kan? Ini salah satunya bertemu, yang lainnya nggak bertemu kan? Ini nggak bertemu kan? Nah, itu yang disebut sebagai satu. Dunal akhar takunu min makulatul kaif. Jadi menurut definisi yang kedua, zawiyah itu adalah keadaan yang datang pada satah. Bukan satahnya itu sendiri, tapi hayahnya. Hayahnya, keadaannya. Gambarnya gimana? Pokoknya seperti itu. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah gampang, itu semua umur itibariyah ini. Kamu bentuk itu anggap sebagai kaif nggak tepat. Kamu anggap sebagai hayas itu nggak tepat juga. Tapi ini falasifah seperti ini. Menurut definisi yang ketiga, bahwasanya zawiyah itu dia termasuk makulatul kam. Makulatul kam dia kuantitas. Karena definisi adalah annaha as-sadhu al-muhad. Adalah bidang yang muhad, yang dibungkus atau dilingkupi dengan dua garis bi khotta ini, dengan dua garis ini kan seperti ini dilingkupi. Ini kan ini seluruhnya ya, jelas ya. Ini bidang. Kadzalik takunu min makulatil kam, maka dia termasuk anu. Karena dia masih kam, artinya ya nggak ada bedanya satah dengan zawiyah sama satah. Karena satah itu adalah imtidat fijihatain, bidang atau apa dimensi pada dua arah, ditarik kepada dua arah, maka zawiyah yaitu. Kalau yang pertama itu lebih kepada titiknya malah. Yang paling az-zawiyah muhaddabus satahi inda tarakil khattaini al-ghair muttahidain. Wa minal ma'lum anna al-khattaini innama yatalaqayani anun wa hiya basigh ghairu wa alayhi faz-zawiyah hiya nuqtah. Kok bisa ya? Dia bertemu kepada nuqtah tapi zawiyah itu nuqtah. Saya sejujurnya yang definisi pertama saya masih agak iskal. Kok bisa ya disebut sebagai nuqtah? Tapi ala kulli hal seperti itu. Tidak perlu diributkan.
Ya, itu yang keterangan kemarin yang menurut saya perlu saya jelaskan sedikit. Yang penting gambarannya ada lah. Gambarannya di dalam imajinasi kawan-kawan terkait masalah ini ada. Maka kita lanjutkan. Nah, ini kaitannya penting banget. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala at-tabi'ah was-suratun naw'iyyah wal quwwah. Ya. Tabi'ah, surah naw'iyah dan al-quwwah. Nah, ini tiga istilah yang sebenarnya itu beda maknanya tapi dia bisa mewujud dalam satu hal. Artinya apa? Dia hanya beda dari sudut pandang. Dia barangnya ya sama. Sudut pandangnya berbeda maka dinamakan berbeda. Yang kita sebut sebagai kekuatan alam atau tobi'ah atau natural itu yang ditulis oleh para filsuf itu sama dengan maksudnya adalah surah naw'iyah. Surah naw'iyah. Oke. Dia mengatakan hadis salah satu hiya wahidatun bidzat mukhtalifatun bil i'tibar. Tiga istilah ini itu sama bendanya, zatnya, tapi beda sudut pandangnya. Dinamakan berbeda karena ketika dia berfungsi kepada A, maka dia namanya A. Berfungsi kepada B, maka dia namanya B. Berfungsi kepada C, maka dia namanya adalah C. Nah, ini erat kaitannya dengan pendapat para filsuf terkait apa yang disebut sebagai hayula dan apa yang disebut sebagai surah. Maka kita perlu ulangi lagi sedikit terkait itu. Karena itu semuanya kembali kepada situ ya. Kembali kepada teorinya hayula. Jadi teori hayula dan surah itu sangat penting sekali dalam memahami filsafatnya filsuf Yunani. Ibnu Sina, Al-Farabi dan sebagainya. Karena itu yang andalan pertama mereka adalah itu. Semuanya dibangun dari tentang teori hayula dan surah. Karena itu di dalam beberapa kitab ulama kita itu sampai mengatakan begini, ketika kita berhasil membatalkan teori adanya hayulah, maka nyaris seluruh bangunan falasifah itu runtuh. Karena seluruh bangunan falasifah itu dibangun dari penetapan ada yang disebut sebagai hayulah, ada yang disebut sebagai surah. Dan hayulah nanti itu yang qadim, bukan surahnya. Mereka sepakat bentuk itu pasti hadis. Tapi yang mereka katakan qadim dari alam semesta ini hayulah. Maka mereka mengatakan alam qadim ay hayulahu, madahnya, materinya, tapi tanpa bentuk. Bentuknya itu surah. Oke. Kan begini. Jadi saya kasih gambaran secara mendasar, secara umum bagaimana para filsuf memandang alam semesta ini. Bagi para filsuf, alam semesta ini tersusun dari benda-benda unsur yang tunggal. Unsur-unsur yang tunggal ini disebut sebagai al-anasir al-arba'ah, ada 4, atau al-arkan. Kadang menyebut al-arkan, kadang menyebut al-anasir. Namanya beda tapi maksudnya sama, beda sudut pandang saya. Tapi mana ada 4 al-anasir. Jadi alam semesta itu adalah syai'un murakkab, sesuatu yang murakkab, tapi dia tersusun dari benda-benda yang basit, benda-benda yang tidak tersusun. Dan itu yang dia mutasil. Benda-benda al-basaid, benda-benda yang tidak tersusun itu ada 4 al-anasir, 4 anasir. Ya. Ini penting sekali. Arba'ah. Jadi anasir yaitu benda yang al-anasir itu adalah al-asya al-basito lil kaun. Benda-benda yang basit, yang tidak tersusun dari apapun, dia tidak tersusun dari yang lainnya. Itu ada 4 menurut para filsuf. Menurut para filsuf Yunani. Itu apa? Yang paling bawah itu bumi. Kemudian agak ke atasnya. Karena mereka memandang alam semesta itu bulat seperti ini. Bumi itu markazul alam.
Bagi mereka bumi yang kita tinggali ini markazul alam, pusat dari alam semesta. Nah ini bumi, tahu nggak? Kemudian nanti lingkarannya itu apa lagi? Ada lagi. Kemudian ada lagi. Yang paling luar itu mereka nyebut sebagai al-falakul a'zam. Al-falak al-a'zam. Yang paling luar al-falakul a'zam. Jadi gambaran mereka terhadap alam semesta seperti ini sebenarnya. Lah bumi itu di sini. Markazul alam itu di sini. Pusat titik dari titik tengah dari alam semesta itu. Ini. Oke. Lah, alam semesta seluruhnya ini kalau bisa dipreteli menurut mereka dia tersusun dari 4 unsur yang basaid. Unsur yang pertama yang paling bawah itu unsur tanah, yaitu al-ard. Yang atasnya tanah itu adalah air, al-ma. Atasnya air itu adalah udara, al-hawa. Atasnya udara itu an-nar, api. Api itu paling tinggi menurut para filsuf dan dia lokasinya ke atas. Kenapa 4 ini? Ini nanti ada pembahasannya tersendiri kalau kita sudah membahas terkait filsafat tabi'iyah menurut para filsuf. Oke, jadi 4 benda anasir arba'ah ini yang basaid, yang bagi mereka adalah basaid, al basaid. Dia anasir yang tunggal, unsur-unsur yang tunggal di alam semesta yang lain yang tidak tersusun dari awal. Nah, anasir al basaid dia itu mutasil. Taruhlah ini adalah unsur tanah atau ini unsur api, taruhlah. Ya kan? Ya ini dia tunggal, dia nggak ada sela-selanya. Mau nggak? Dia nggak ada sela-selanya, dia tunggal, dia nggak tersusun dari apapun. Dia tidak tersusun dari hal selain dirinya sendiri. Paham nggak? La yatakawan min ghairihi. Al asya allati la tatakawan min ghairihi. Tapi benda yang lainnya itu selalu tersusun dari al-basaid. Dari al-basaid. Benda yang lainnya yang disebut sebagai al-murakkabat, benda-benda yang sekarang kita ada susu, ada botol, apapun itu tersusun dari benda-benda ini. Nah, bagi mereka yang al-basaid dan mutasil itu adalah al-anasir al-arba'ah ini. Oke, jelas ya? Yaitu tanah, air, udara, dan api. Jelas. Nah, bagi mereka unsur tunggal ini, unsur tunggal yang tidak tersusun dari benda yang lain, yang asli ya, itu dia itu mutasirun fi nafsihi kama huwa indal hissi. Dia bersambung pada diri mereka sendiri, bukan merupakan tidak ada sela-sela di antaranya. Sebagaimana mata kita melihat secara zahir ya seperti itu bersambung. Kita melihat air ya itu bersambung kan, nggak ada jelajah. Kita melihat tanah ya seperti itu. Ya. Nah, al-basaid ini dia adalah jisim. Jisim yang berupa tanah, jisim yang berupa air, jisim yang berupa udara, jisim yang berupa api. Nah, bagi mereka jisim itu sebenarnya tersusun dari 2 jauhar. Dia tersusun dari 2 jauhar, bukan tersusun dari selainnya, tapi dia tersusun dari 2 jauhar. Dia bukan hal yang lain. Jauhar yang pertama itu jauharun qabil. Jauhar yang penerima efek-efek. Disebut sebagai al-hayula, materi. Al-hayula atau mata. Ya kan? Al-jisim, jisim tobi maksudnya ini. Bagi falasifa itu tersusun dari hayula dan madah. Hayula ini al-jauhar al-qabil. Sering saya terangkan. Kemudian ada tersusun dari surah. Tersusun dari surah. Surah itu surah jismiyah maksudnya. Surah jismiyah itu ketersambungan. As-surah al-jismiyah hiya al-ittisal. Ketersambungan. Ketersambungannya anasir arba'ah, ketersambungan unsur-unsur 4 yang tunggal ini, itu adalah karena dia ada surahnya. Surah jismiyahnya. Ketersambungannya ini. Mau nggak? Ketersambungannya ini. Jadi bagi para falasifa, jisim itu
tersusun dari materi dan ketersambungan. Tersusun dari hayula dan surah jismiyah. Oke. Surah jismiyah, hayula itu dua-duanya jauhar. Maka menurut pandangan filsuf, jauhar itu bisa menempati jauhar. Kalau mutakalim tidak. Yang menempati jauhar adalah arad. Jauhar tidak bertempat pada jauhar. Jelas ya? Lah, surat dan hayula ini yang menempati antar mereka mana? Oh gini, hubungan antara hayula dan surah seperti ini. Surah ya, surah itu menempati hayula. Ingat, as-surah halat fi hayula. Surah jismiyah halat fi hayula. Surah jismiyah jauhar, hayula itu jauhar. Tapi surah jismiyah itu menempati pada jauhar. Ketersambungan itu menempati materi. Oke, itu hubungannya itu berarti surah ini membutuhkan hayula dari sisi hayulanya ini tempatnya. Paham enggak? Hayulanya ini tempatnya. Surah membutuhkan hayula. Hayulanya yang tempatnya. Tapi surah ini juga jauhar. Namun sebaliknya, sebaliknya, hayula ini butuh surah. Hayula yang tempatnya ini, madahnya materinya ini butuh surah. Dari sisi apa? Beda sisinya. Kalau surah itu butuh hayula pada sisi tempatnya, wujudnya, karena surah jismiyah tidak akan bisa mewujud tanpa adanya hayula atau materi. Nah, sebaliknya hayula ini membutuhkan surah, tapi keterbutuhannya berbeda, yaitu tasakhusnya. Hayula karena dia hanya jauhar al-qabil, dia membutuhkan surah dari sisi tasakhusnya. Dia bisa menjadi muayyan, dia bisa menjadi berbentuk. Paham enggak? Berbentuk yang bersambung tadi. Nah, tapi bentuknya belum ada, tapi dia berbentuk ketersambungan. Artinya dia al-hayula tatasyakhos bisuratil jismiyah. Tatasyakhos bisuratil jismiyah. Jelas ya? Kalau asurah tahtaju ilal hayulah li'annaha mahalluha. Karena hayulah ini tempatnya surah bisa nempel. Meskipun surah itu juga jauhar, benar mereka. Berarti ketersambungan dari antara materi dan ketersambungan saling membutuhkan. Oke. Nah, terus bentuknya gimana? Bentuknya. Nah, bentuknya itu bukan jauhar, bentuknya adalah arot. Arotnya itu kamu tasil. Nanti bentuknya ada yang bentuknya diameter berapa dan sebagainya, itu nanti karena bedanya dari sisi arotnya, yaitu kamutasilnya. Kamutasil kan ada panjang, lebar, dan dalam. Bentuknya ukurannya dari situ. Lah ukurannya dia, arotnya ini nempel pada surah. Arot kamutasil itu syariah fi surah al-jismiyah. Ya kan? Al-kamutasil, al-kamul muttasil, sarin fi asura al-jismiyah. Paham enggak? Di mana surah ini menempati madah, menempati hayulah. Tapi arotnya yang tadi dia arot bukan jauhar. Oke. Kemudian ada pertanyaan. Tadi kamu bilang bahwasanya anasir, 4 unsur dalam alam semesta yang basaid, yang tidak tersusun, dia tidak murakab dari benda yang lain, itu ada 4. Tanah, air, udara, dan api. Tapi kan di alam semesta ini kan banyak bentuknya. Bukan hanya 4 unsur ini. Ada hewan, ada tumbuhan, ada bebatuan, dan sebagainya. Loh kok bisa? Pertanyaannya. Kok bisa banyak benda-benda yang beragam-ragam yang ini murakabat seluruhnya? Al-mizaj, al-murakabat itu banyak sekali. Kok bisa terbentuk? Nah, para filsuf menjawab, yang membentuk itu disebut sebagai asura an-naw'iyah. Maka surah itu ada 2. Surah jismiyah yaitu ketersambungan. Kemudian surah naw'iyah. Surah naw'iyah itu adalah sebuah kekuatan yang dimunculkan oleh al-aqlu al-fa'al.
akal aktif atau al-aqlul fayyad, al-aqlu al-fayyad, nama lain dari al-aqlu al-fa'al atau al-aqlu al-fayyad, itu nama lainnya, itu dimunculkan oleh al-aqlul fa'al untuk mempengaruhi. Al-aqlul fa'al tugasnya adalah mempengaruhi alam semesta menjadi bentuk-bentuk ini. Dia seperti penyedia, supplier kekuatan alam. Nah, surah nau'iyahnya ini adalah nama lain dari tobi'ah. Kekuatannya itu yang dimunculkan dari al-aqlu al-fa'al itu adalah surah nau'iyah. Maka yang membuat alam semesta itu bentuknya beda-beda, benda-bendanya, ada beragamnya, jumlah bilangannya, ukurannya, warnanya, itu beragam, itu yang mempengaruhi adalah surah nau'iyahnya. Kenapa? Kenapa benda A itu lebih besar dibandingkan benda B? Karena surah nau'iyahnya berbeda. Jawabannya para filsuf. Karena tobiatnya berbeda, karena kuahnya berbeda. Surah nau'iyah, kalau nggak surah. Lah surah nau'iyah ini dipancarkan oleh al-aqlu al-fayyad atau al-aqlu al-fa'al. Itu adalah al-aqlu al-ashir, akal 10, akal fa'al, akal fayyad yang terus memancar. Ini nama sama, nama lain saja. Akal 10. Jelas ya? Ini akal 10. Lah, surah nau'iyah itu seperti itu. Surah nau'iyah itu yang mempengaruhi benda-benda di alam semesta ini berbeda. Maka mereka mengembalikan perbedaan bentuk-bentuk benda di alam semesta ini, mengembalikannya kepada surah nau'iyahnya. Bahwasanya benda A lebih besar dibandingkan benda B karena surah nau'iyahnya berbeda. Nah, surah nau'iyah ini dipancarkan merupakan efek dari al-aqlu al-fayyad, al-aqlu al-fa'al. Oh, enggak. Seperti itu. Jelas ya? Sedikit aja. Nanti korelasi antara akal pertama sampai 10 ya itu nantilah. Itu di filsafat tobi'iyah itu ada. Jelas ya? Jadi berawal dari yang namanya adanya hayulah, kemudian harus ada surah, saling mengikat ini hayulah dan surah. Kemudian ada al-kam muttasil ini. Dan al-kam muttasil ini hanya arat yang pengaruhi dia bisa membentuk ukuran yang berbeda, warna berbeda, lokasi berbeda, fungsi berbeda, bentuk berbeda, ukuran berbeda. Itu surah nau'iyahnya. Jadi ketika ditanya apa yang membedakan antara benda A yang ukurannya lebih panjang dengan benda B yang ukurannya lebih pendek? Karena surah nau'iyahnya berbeda, atau kuahnya berbeda, atau tobiahnya berbeda. Lah tobiah surah nau'iyah kuah ini dipancarkan oleh al-aqlu al-fayyad atau al-aqlu al-fa'al atau al-aqlu al-ashir. Paham nggak? Dan seperti itu. Jadi gambaran mereka terkait alam semesta itu seperti itu. Jadi menurut mereka yang kodim dari alam semesta itu bukan surahnya. Karena surah berbeda-beda. Bukan surah nau'iyahnya, bukan arotnya, bukan bukan yang lainnya. Tapi yang kodim itu adalah hayula atau madahnya. Nah, oke, kita kembali lagi. Udah jelas ya? Udah jelas ya? Gambaran seperti itu. Hadis salasah hiya wahidatun bidzat mukhtalifatun bil i'tibar. Tiga istilah ini, tobi'ah, surah nau'iyah, dan al-quwah, kekuatan, tabiat natural surah nau'iyah. Itu satu zatnya, tapi berbeda-beda sudut pandang. Nah, terus tobi'ah itu apa? Fabi'atibari kauniha mabda'an lil haraka was-sukun adzatiyaini tusamma tobi'ah. Dari sudut pandang atau maka dengan memandang bahwasanya sebuah surah nau'iyah ini atau tobi'ah ini merupakan mabda, tempat bermulanya
haroka wasukun, gerakan dan diam, adzatiyah ini yang esensial pada dirinya itu tusamma tobiah. Tusamma tobiah. Itu disebut tobiah. Jadi tobiah itu untuk menyebut tempat awal mulanya, tempat munculnya gerakan atau diam. Nah, gerakan jangan bayangkan gerakan itu hanya gerakan lokasi. Gerakan lokasi yaitu perpindahan dari lokasi A menuju ke lokasi B. Enggak. Dari sudut pandang para filsuf, harokah atau gerakan ini bukan hanya harokah ainiyah. Mereka menyebutkan bahwasanya gerakan perpindahan lokasi itu disebut sebagai harokah ainiyah, gerakan lokasi. Tapi mereka tidak hanya membatasi gerakan seperti itu. Gerakan itu adalah harokah kaifiyah juga ada. Gerakan kuantitas yaitu perubahan kuantitas atau harokah yang lainnya juga ada. Jelas ya? Jadi pokoknya ada pergerakan. Pergerakan itu perubahan lah. Dalam bahasa kita, kalau dalam bahasa ilmu takalimin, itu perubahan. Dari sudut pandang, hakikat tertentu, substansi tertentu menjadi tempat mula dari perubahan, itu disebut sebagai tobiah. Maka coba dilihat, itu saya sudah memfotokannya kan di grup ini. Arrafu at-tabi'ah bi annaha al-mabda'ul awwal li harakati ma hiya fihi wa sukunihi bidzat. Mereka para filsuf mendefinisikan tabi'ah sebagai al-mabda' al-awwal. Mabda' ini adalah ilah lah, dia ilah efektif. Ilah atau ilat atau tempat awal atau sumber awal atau yang mendorong, sumber awal yang mendorong atau tempat awal yang mendorong gerakan dan diam pada dirinya sendiri. Gerakan dan diam yang muncul pada dirinya atau perubahan lah, gampangnya kita itu perubahan. Maka itu disebut sebagai tobiah. Tambihun, ingat, ya'lam an, ini ada peringatan agar tidak lupa. Ilam annal murada bil mabda'il awwalihuna. Ketahuilah bahwasanya yang dimaksud dari al-mabda' al-awwal dalam definisi tobiah di sini adalah huna al-illa al-fa'iliyatu lil harakat waskun la al-illa at-tammah. Al-mabda' al-awwal, tempat permulaan, tempat awalan itu di sini adalah illah fa'iliyah. Ilat yang aktif, ilat yang mempengaruhi. Ilat yang mempengaruhi. Karena gini, ini ada ilmunya di ilmu umurul ama. Ilat menurut para filsuf itu ada 4. Ada illah al-ghaiyah, ilat yang merupakan tujuan, jadi dia pendorong tapi dia adanya di depan. Seperti ingin menjadi kursi. Kursi itu adalah ilat ghaiyah dari khosab, dari kayu. Jadi pendorong kayu menjadi kursi itu ilat. Kursi adalah pendorong kayu berubah bentuk menjadi dirinya. Itu ilat tapi di depan. Ada ilat yang merupakan ilah suriyah. Ilah madiyah. Ilah madiyah itu adalah bendanya. Bendanya atau materinya. Ilah madiyah. Ada ilah suriyah. Itu adalah ilah bentuknya. Jadi ilah madiyah, ilah suriyah madiyah itu hayulahnya. Itu hayulah itu disebut sebagai ilah. Surah jismiyahnya atau surah nau'iyahnya itu juga ilah. Itu adalah ilah. Kemudian ada ilah al-ghaiyah, itu adalah tujuannya. Itu sebuah ilah juga. Kemudian ada ilah al-fa'ilah. Yang ilah fa'ilah itu adalah surah nau'iyah. Kalau salah ilah fa'ilah itu harusnya surah nau'iyah. Iya. Ilah fa'ilah itu surah nau'iyah. Kalau ilah suriyah itu adalah dia surah dari surah jismiyah. Ya. Kemudian keempat-empatnya jika terlaksana seluruhnya itu disebut sebagai al-illah at-tam. Ilah menurut falasifah itu ada 4 ya. Ini yang penting.
Al-illah menurut para filsuf itu ada 4. Ini pelajaran, saudara pelajaran saya dahulukan dikit, pelajaran terkait ilmu umurul amah. Pertama, al-illah al-madiyah. Madiyah. Madah, ingat, madah itu apa? Dari hayula. Kemudian ada ilah suriyah. Ilah suriyah ya, dari surah jismiyahnya. Itu ilah juga. Surah jismiyah itu ilah terhadap benda, pergerakan. Kemudian ada ilah ghaiyah. Ghaiyah dari tujuan, ghoyah. Ilat yang merupakan tujuan. Jadi misalnya tujuan itu saya ingin mendapatkan air. Mendapatkan air itu kan ilah saya, pendorong saya untuk menggali sumur kan. Berarti yang mendorong saya itu adalah keinginan untuk mencapai air. Itu adalah goyahnya. Berarti keinginan mencapai air itu adalah ilah goyah terhadap perbuatan saya. Artinya dia mendorong saya untuk menggali sumur. Kemudian ada ilah fa'ilah, ilah fa'iliyah. Ilah fa'iliyah itu ada surah nau'iyah. Ilah fa'iliyah. Ilah fa'iliyah ini ya sama dengan surah nau'iyah tadi. Sama dengan surah nau'iyah. Karena surah nau'iyah kan tadi kan, ingatkan surah nau'iyah itu yang mempengaruhi perbedaan di alam semesta ini, bendanya beda-beda. Surah nau'iyah. Sama juga disebut sebagai ya, sama juga disebut sebagai apa? Tobiah atau kuah. Karena surah nau'iyah itu aktif, posisinya dia aktif. Nah, keempat-empatnya ini jika terkumpul pada satu hal disebut sebagai ilat tamah. Ilat yang sempurna. Madiyah itu kaitannya dengan hayulahnya, seperti kayunya, materinya. Suro kaitannya dengan itu materinya, apa dia suro jismiyahnya, ketersambungannya. Kemudian ghaiyah itu tujuannya, kemudian fa'iliyah itu suro nawiyahnya. Tahu enggak? Lah, ini gerakan. Jelas, itu yang dimaksud. Saya pikir udah jelas ya di sini. Berarti itu yang dimaksud sebagai ilah. Menurut para filsuf itu ada 4. Nggak perlu saya baca ini karena nggak terlalu penting itu pembahasan di level berikutnya. Tapi ini yang penting di sini teksnya. Dari sisi bahwasanya dari sudut pandang kita memandang benda ini, hakikat tertentu ini adalah ilah terhadap munculnya gerakan dan diam yang esensial itu, maka itu disebut sebagai tobiah. Ingat, ini surah nau'iyah, mabda al-awwal ini adalah dia ilah yang fa'iliyah. Tempat munculnya, artinya dia pendorong. Dia pendorong munculnya perubahan di alam semesta. Maka dia disebut sebagai tobiah. Kamarnya gitulah. Wa bi'atibari tahsilin nau'i biha tusammat suratan nau'iyah. Ini sama maksudnya, tapi beda dari sudut pandang. Dari sudut pandang dan dengan memandang. Nau itu al-mahiyah bitamamiyah. Ingat ilmu di dalam mantik. An-nau hiya al-mahiyah bitamamiyah atau tamamul mahiyah. Dari sudut pandang menghasilkan substansi secara sempurna dengan hal tersebut, dengan hakikat tersebut. Maka dia disebut sebagai surah nau'iyah. Apa yang membuat manusia berbeda dengan hewan? Surah nau'iyah. Karena nau'nya berbeda. Apa yang membuat benda ini lebih besar dibandingkan benda yang satunya? Surah nau'iyah. Ya surah nau'iyah ya tobiah itu sendiri. Tapi sudut pandangnya karena dari sudut pandang dia mempengaruhi perbedaan nau satu benda dengan benda yang lain. Tapi kalau dari sudut pandang dia menjadi penyebab perubahan di alam semesta, itu disebut sebagai tobiah. Perubahan itu adalah al-harakah sukun kalau di dalam bahasa filsafat Yunani. Kemudian
Wa bi'tibari ta'thiriha fil ghair tusamma quwwatan. Dan dengan memandang pengaruhnya hakikat tertentu tadi terhadap yang lain, dia bisa mempengaruhi, maka dia disebut sebagai kuwah. Maka at-tabi'ah, surah nau'iyah, dan kuwah itu sama, maksudnya bendanya sama. Artinya dia itu yang dipancarkan oleh al-aqlu al-fayyad, al-aqlu al-fa'al, atau al-aqlu al-asir, sehingga dia mempengaruhi perubahan di alam semesta. Maka al-aqlu al-fayyad memunculkan kuwah, memunculkan tobi'ah, memunculkan surah nau'iyah. Surah nau'iyah, kuwah, tobi'ah ini yang membentuk alam semesta itu bendanya, bentuknya, ukurannya, lokasinya berbeda-beda. Ceritanya seperti itu. Jelas? Wa inna ma qulna innaha mu'athiratun fil ghair, dan hanyalah kita mengatakan bahwasanya hakikat tersebut tadi tobi'ah atau kuwa nau'iyah atau kuwa ya, itu mempengaruhi pada yang lain. Mengapa kuwa itu dia punya pengaruh terhadap yang lain? Likauniha mabda'al atharil mukhtalifah, ya kan? Karena al-quwah atau asurah nau'iyah atau tobi'at tadi itu adalah mabda'ul atharil mukhtalifah. Ilah terhadap efek-efek yang berlainan di alam semesta. Perubahan bentuk. Atharul mukhtalifah itu al-ashkal al-mukhtalifah, al-anwal al-mukhtalifah. Bentuknya beda, warnanya beda, lokasinya beda, ukurannya beda. Lah, yang menyebabkan ini semua berubah, berbeda, itu apa? Al-quwah atau asurah nau'iyah tadi. Karena surah nau'iyah aqua itu mabda. Mabda itu al-illah. Mabda'ul atharil mukhtalifah. Illah penyebab perbedaan efek yang berlainan bentuk-bentuk di alam semesta. Jelas ya? Jadi bahasanya ribet, tapi maksudnya seperti itu gampang. Wadzalika, mengapa demikian? Wadzalika li annal ajsam takhtalifu bihasabi athariyah. Karena jisim itu berbeda dari sisi efeknya, iya kan? Dari sisi efeknya ada jisim yang lebih besar dibandingkan jisim yang lain, berarti kan efeknya berbeda. Famabda'ul athar laisa huwa al-jismiyah. Mabda'ul athar itu ilah atau sesuatu yang menyebabkan perbedaan efek-efek. Ini bukan surah jismiyah, laisa huwa al-jismiyah, bukan jismiyahnya atau asurah al-jismiyah, bukan ketersambungannya. Kenapa? Karena surah jismiyah itu mustarok baina jami'il ajsam. Dia itu ada pada seluruh jisim. Karena dia apa? Dia adalah hanya ketersambungan. Listirokiha. Karena dia listirokiha baina jami'il ajsam. Karena dia ada pada seluruh jisim. Lah, kalau ada pada seluruh jisim, maka dia otomatis tidak mempengaruhi jisim itu. Kenapa? Karena sama. Kan yang kita bicarakan kenapa jisim-jisim itu ukurannya beda, bentuknya beda. Maka nggak bisa kita mengatakan bentuknya beda karena surah jismiyahnya berbeda. Karena surah jismiyah itu sama. Nah, kalau surah jismiyah sama, kenapa bentuknya beda? Oh, berarti bukan alasan, bukan penyebabnya adalah surah jismiyah atau ilah suryanya, bukan. Tapi walal hayula. Tapi yang lain otomatis berarti kesimpulan pertama atau kemungkinan pertama itu adalah penyebab perbedaan bentuk di alam semesta itu surah jismiyah, maka batal. Kemungkinan kedua yaitu kita nyebutkan hayula, artinya ilah al-madiyah. Hayula adalah mada. Kita kembalikan perbedaan asar, perbedaan efek-efek yang mukhtalifah ini kepada hayula. Famabda'ul asar laisa huwal jismiyah listirokiyah. Walal hayula, tidak juga merupakan hayula. Kenapa? Karena li'annaha qabilatun. Karena hayula itu hanya jauhar yang menerima. Dia hanya illa madiyah. Dia hanya penyedia materi. Dia tidak mempengaruhi perubahan bentuk. Paham enggak? Fala takunu fa'ilatan, maka dia bukan hayula ini tidaklah mempengaruhi, tidaklah berefek. Laisat mu'athiratan, dia bukan merupakan illah fa'iliyah. Bahasanya beda-beda, tapi maksudnya sama. Fata'ayyan berarti kemungkinan
pertama surah jismiyahnya, perbedaan bentuk di alam semesta benda-benda ini dikembalikan kepada surah jismiyah, salah. Dikembalikan kepada hayula juga salah. Maka harus ada hal yang lain. Fala takun fa'ilatan. Fata'ayyan ayyakuna amran akhar. Maka yang menjadi illa fa'ilah, yang menjadi mabda'ul athar, yang menjadi penyebab dari perbedaan benda-benda di alam semesta itu haruslah benda yang lain atau sesuatu yang lain. Wahwa as-surah an-naw'iyah. Itu adalah surah naw'iyah. Itu yang disebut sebagai al-illah al-fa'iliyah. Makanya itu penting. Saya juga baru paham terkait dari apa yang dimaksud oleh filsuf itu baru paham ketika memahami ini. Jadi ini penting sekali. Ilah itu ada 4. Mereka nyebutnya semuanya ilah. Ilah madiyah maksudnya hayula. Ilah suriyah maksudnya surah jismiyah. Ilah ghaiyah itu adalah tujuan. Ilah fa'iliyah maksudnya surah naw'iyah atau tobi'ah atau al-quwa atau mabda'ul athar. Paham nggak? Ini yang punya. Ilah fa'iliyah ini yang punya kekuatan untuk mempengaruhi. Lah, madiyah ini hanya ilah yang qabilah, yang menerima perubahan bentuk. Surya ini hanya menjadikan dia menjadi ittisal, mutasil. Surah jismiyah dia hanya menjadikannya mutasil. Paham nggak? Seperti itu. Maka ilah fa'iliyah itu adalah surah naw'iyah itu sendiri. Paham ya? Oke, itu yang membedakan. Maka perbedaan bentuk, perbedaan lokasi, perbedaan warna, perbedaan ukuran, itu semua menurut para filsuf itu dipengaruhi oleh tobi'ah, dipengaruhi oleh al-quwah, dipengaruhi oleh surah naw'iyah, atau dipengaruhi oleh illah fa'iliyah. Yang mana keseluruhannya ini merupakan muncul dari al-aqlu al-fayyad, akal yang terus memancar, atau al-aqlu al-fa'al, akal yang aktif, atau al-aqlu al-ashir, akal yang ke-10. Paham enggak? Jadi kita sudah mulai terdapat gambaran terkait bagaimana para filsuf ini memandang alam semesta. Sebentar, saya mau istirahat bentar, 10 menit lah. Ini saya matikan dulu ya. Saya pause. Baik. Kemudian kita melanjutkan terkait pembahasan apa yang disebut sebagai makan. Tadi kan definisinya, definisi kategori di mana itu adalah hausulul jismi fil makan. Keberadaan jisim pada makan, pada tempat. Maka kemudian didefinisikan jisim itu bagaimana dan perbedaan pendapat mereka terkait apa yang disebut sebagai jisim. Kemudian ini masuk kepada pembahasan terkait apa yang disebut sebagai al-makan, tempat itu. Maka di sini antara mutakalimin dan para filsuf itu berbeda pendapat. Maka beliau mengatakan al-khilafu fil makan. Perbedaan pendapat tentang tempat. Bainal mutakallimin wal hukama. Antara mutakallimin yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah dan hukama, para filsuf. Nanti juga ada para hukama di sini filsuf sekaligus ada juga yang para sufiah. Arrafahu al-mutakallimun. Tempat itu apa? Arrafahu al-mutakallimun. Ulama mutakallimin mendefinisikan tempat sebagai bi'annahu bu'dun mafrudun mauhumun. Fahuwa nafyun sirf wa adamun mahd. Yumkin an la yashghalahu syaghilun wa huwa al-muradu bil faragh al-mutawahham. Ulama mutakallimin mendefinisikan tempat sebagai bu'd. Bu'd itu imtidad. Dimensi mafrud yang diperkirakan, mauhum yang diimajinasikan. Itu tempat. Maka karena dia diperkirakan, diimajinasikan, maka sebenarnya dia itu bukan syai'un wujudi. Dia itu syai'un adami. Dia fahuwa nafyun sirf. Dia itu
ketiadaan murni wa adamun mahad. Ketiadaan murni. Sebenarnya tidak ada wujudnya fil kharij menurut mutakalimin. Nah, tapi ketiadaan murni ini yumkin bisa Allah yashghalahu syaghil, bisa tidak ditempati oleh sesuatu yang mengisinya. Bisa tidak ditempati oleh sesuatu yang mengisinya. Wa huwal murad bil faragh al mutawahham. Tempat itu adalah wa huwal murad, itu yang dimaksud dari kekosongan al mutawahham yang diimajinasikan. Jadi kalau kita misalnya menurut mutakalimin tempat itu apa? Tempat itu hanya faragh al mutawahham. Sesuatu dimensi kosong yang diperkirakan. Yang mana ketika kita melihat jisim, kita memperkirakan bahwasanya jisim itu menempati itu. Kita perkirakan saja. Karena jisim ketika ada pasti dia bertempat, memiliki tempat, dan tempatnya itu sudah diisi, syahilnya itu yang mengisinya itu adalah jisimnya itu sendiri. Maka tempatnya itu sebenarnya hanya bu'dun mafrud mauhum. Dia itu syai'an adamiyan, sesuatu yang adami, laisa syai'an maujudan fil kharij. Menurut mutakalimin makan itu tidak ada, makan itu hanya maujud mutawaham. Dia itu maujud, bukan maujud fil kharij tapi mutawaham saja. Ya, makanya misalnya benda-benda sesuatu itu misalnya ini, maka tempatnya ya ini, kotaknya ini, rangkanya, tapi rangkanya ini nggak ada. Dia itu syai'un yang diperkirakan, diimajinasikan. Yumkin Allah yashghalahu syaghil, yang bisa tidak diisi. Jadi menurut mutakalimin, tempat mutawaham yang tidak diisi sesuatu itu disebut sebagai al-khala, tempat kosong. Nah, khala itu menurut mutakalim boleh jais. Boleh jais. Jadi ada bu'dun mafrudun mutawaham la yashghalahu syaghil, la yashghaluhu syaghil, yang tidak ditempati oleh sesuatu apapun, itu bisa. Di antaranya adalah sela-sela antara jauhar fard dengan jauhar fard yang lainnya. Kan begini. Nanti ada dua lokasi, paling tidak ada dua lokasi tempat di mana khala itu ada menurut mutakalimin. Tempat pertama itu adalah antara jauhar ya satu dengan jauhar yang lain. Kan satu jisim itu kan terisi dari beberapa jauhar fard kan. Dan setiap jauhar fard itu nggak menempel sebenarnya. Ada sela-selanya, ada fawasilnya, ada jedanya, ada rongga-rongganya. Nah, itu rongga-rongganya karena tidak ditempati oleh benda apapun, jisim apapun, jauhar apapun, maka dia adalah khala. Dia adalah faragh mutawaham yang tidak ditempati oleh sesuatu. Jelas ya? Itu yang pertama, tempat pertama adanya khala. Nanti tempat kedua adanya khala itu setelah falakul a'dham. Di luar alam semesta itu khala. Faragh mutawaham, bukan syai'un wujudi fil kharij. Tapi faragh al mutawaham saja. Itu ada dua lokasi paling tidak tempat kemungkinan adanya khala menurut mutakalimin. Di atas falakul a'dham yang saya gambarkan, falakul a'dham itu adalah falak yang tertinggi, yang paling besar, yang melingkupi seluruh alam semesta. Di mana falakul a'dham itu adalah ujung dari ketika kita menunjuk sesuatu, ujungnya ke sana. Tidak bisa tembus dari sana karena dia ujungnya. Di luar itu khala. Tidak ada, bukan tempat, tidak diisi sesuatu pun. Dia hanya faragh mutawaham, bukan syai'un wujudi tapi syai'un adami. Menurut mutakalimin ya. Wa arrafahu Aristoteles, Erostotelis, kalau Erostotelis, bacanya lupa dulu guru saya kalau baca Irosatu, kalau ini kan Aristoteles. Erostotelis. Aristoteles mendefinisikan tempat sebagai dia mendefinisikan tempat juga sebagai syai'un wujudi. Bi'annahu as-sathul batinu adalah bidang yang bagian dalam minal hawi dari sesuatu yang melingkupi.
Al-mumasu yang menempel, lisathi al-zahir, menempel pada bidang yang luar bukan dalam, minal wahwi dari sesuatu yang dilingkupi. Nah ini mumasu ya ini, karena ini adalah sifatnya dari asatah. Mumas itu asatah al-batin al-mumas. Mumasu ya, bukan mumasi ya. Di bukunya di sini salah harokatnya. Saya gambarkan. Apa yang dimaksud asathul batin minal hawi al-mumasu li sathil zahir minal mahwi. Definisi tempat menurut Aristoteles itu seperti ini. Asathul batin, taruhlah ini gelas. Gelasnya ini ada airnya. Berarti al-hawinya di sini itu adalah bagian dalam gelas, ya kan? Al-hawinya. Oke. Terus yang mahwi, yang dilingkupi itu adalah airnya kan. Maka yang disebut sebagai tempat, ini gambaran aja. Maka yang disebut sebagai tempat itu adalah asathul batin. Asath bidang yang bagian dalam. Bidang bagian dalam itu adalah, kalau gambarnya gelas itu adalah gelas yang bagian dalam. Bidangnya. Yang bagian dalam ya, bagian dalam. Asathul batin minal hawi, dari sesuatu yang mencakup gelas ini, yang mencakup air ini kan gelas. Dia itu melingkupi. Al-mumas, yang mana bagian dalam dari gelas ini, bagian dalam dari bidang yang mencakup ini, mumas, menempel pada minas sathi dzahir minal wahwi. Dia menempel pada bagian luar dari air, dari yang dilingkupi. Jadi kalau gelas berarti bagian dalamnya itu langsung bersentuhan pada air kan? Ya, gelasnya ini gambarannya, gelasnya itu seperti, gelasnya itu bagian dalam itu adalah sathul batin, karena satu zahirnya gelas itu kan di luar yang nggak menyentuh air, tapi sathul batinnya itu seperti ini ya, adalah bidang bagian dalam pada sesuatu yang mengikat atau menangkap atau merangkul, yang menempel pada bagian luar, bidang luar pada benda yang dirangkul. Jadi itu gambarnya seperti itu. Kalau misalnya gini, maka misalnya ada korek api, maka yang disebut sebagai tempat ya itu bagian ini. Jadi seolah-olah digambarkan setiap benda itu memiliki wadahnya. Lah wadah bagian dalamnya itu kan menempel pada bagian luar dari yang diwadahi. Itu yang disebut sebagai tempat. Ya, itu yang disebut sebagai tempat. Definisi adalah asathul zahir, asathul batin minal hawi, al-mumasu minas sathil zahir minal mahwi. Lah, definisi yang diutarakan oleh Aristoteles ini mengimplikasinya bahwa tempat itu syai'un wujudi, karena dia adalah bagian dalam dari al-hawi dan bagi yang menempel pada bagian dalam, bagian luar pada al-mahwi. Sedangkan al-hawi wal mahwi itu wujudi, maka tempat itu wujudi. Nah, mutakalimin menganggap tempat itu syai'un adami. Sedangkan Aristoteles atau para filsuf peripatetik, Ibnu Sina, Al-Farabi dan sebagainya, Aristoteles itu menganggap bahwasanya tempat itu syai'un wujudi. Dia maujud fil kharij. Kemudian ada definisi lain dari Plato, filsuf Yunani, tapi dia definisinya berbeda. Dia menganggap bahwa tempat itu beda dengan Aristoteles. Wa arrafahu Aflatun. Tempat didefinisikan oleh Plato bi annahu bu'dun maujud. Dia adalah dimensi yang ada, dimensi yang wujud. Berarti Aristoteles dan Plato sama-sama menganggap bahwasanya tempat itu syai'un wujudi, bukan seperti mutakalimin yang menganggap bahwasanya itu bukan wujudi tapi dia ada. Plato dan Aristoteles itu menganggap tempat itu adalah dimensi yang wujudi. Ya.
Definisinya adalah dia adalah dimensi yang wujudi, yanfudhu fihi al-jismu. Yang jisim itu menembus padanya. Yanfudhu jismu binufudhi bu'dihi. Dengan tembusnya bidangnya, dimensinya jisim. Al-qa'imi bihi. Yang jisim itu menempati padanya. Fi dzalikal bu'di, pada dimensi itu. Bihaitsu yantabiqu alaihi, sekira tempat tadi bu'dun maujud itu yang tobik alaihi, menempati atau dia tertutup padanya, menutupinya. Bihaitsu yang tobik alaihi, sekira menutupinya. Jadi bagi Plato definisi dari tempat itu adalah sesuatu yang wujud. Oh gini. Bedanya gini. Kalau Aristo itu tempat itu adalah satah. Tempat itu adalah syai' wujudi, dan dia adalah karena satah, dia adalah arad. Dan dia adalah arad. Paham enggak? Karena satah, dia arad kan. Tapi kalau Plato menganggap bahwasanya tempat itu jauhar. Tempat itu jauhar. Tapi jauhar di sini dia jauharnya dia menempel pada benda itu sendiri dan dia tembus di mana sekira jisim dari benda tertentu itu menempel pada tempatnya jauhar itu. Paham nggak? Sekira tidak ada kelebihan, ukurannya fit, ukurannya pas. Sekira dia menutupinya secara pas, tidak lebih, tidak kurang, tempat itu menutupi itu. Wasamahu bu'dan mafturon. Plato menyebut tempat itu sebagai bu'dan mafturon, dimensi yang maftur. Maftur itu adalah yang fitri, Mengapa? Li'annal insana mafturun 'alal qawli bihi. Karena menurut Plato, bahwasanya manusia itu mafturun 'alal qawli bihi. Terdorong secara natural untuk berpendapat demikian. Badahatan secara badihi. Nah, Plato sama Aristo itu sama sebenarnya definisinya terkait tempat. Bedanya Aristoteles menganggap tempat itu termasuk arad. Plato menganggap bahwa tempat itu jauhar. Maka kritikannya ulama yang menentang definisi Plato menganggap, lah ketika jauhar yang merupakan tempat, dia nempel dan tembus pada jisim yang merupakan sesuatu yang menempati tempat, maka nanti terjadi tadakhulul ajsam atau tadakhulul jawahir. Satu jauhar dengan jauhar yang lain. Ingat, hukum dari jauhar kan tidak boleh ada tadakhul kan. Maka jika tempat itu dianggap sebagai jauhar dan dia jauhar yang wujudi dan dianggap dia itu menempati atau dia tembus bersamaan dengan jisim, maka yang terjadi adalah tadakhul ajsam atau tadakhul al-jawahir. Dan ini mustahil menurut para ulama. Karena itu kritikannya para filsuf terhadap Plato ini ya banyak. Nanti akan terjadi tadakhul al-ajsam. Meskipun kritikannya sebenarnya kurang tepat. Karena tadakhul al-ajsam yang mustahil itu adalah jauhar-jauhar menempatinya, sama-sama jauhar, kemudian saling tembus, kemudian tanpa ada penambahan dimensi, tanpa ada penambahan ukuran dan sebagainya, kepadatan dan sebagainya ada. Nah, itu sebenarnya dimaksud. Itu sebenarnya dimaksud oleh Plato. Plato mengetahui bahwasanya ketika ada jauhar dengan jauhar kok menempel, tidak bertambah, maka itu mustahil. Namun Plato menganggap bahwasanya tempat itu dia jauhar, tapi jauharnya bukan seperti jismani. Dia itu lebih tebal dibandingkan mujarradat, tapi dia lebih tipis dibandingkan jismaniyat. Dia posisinya di tengah. Menyebutnya sebagai bu'dun mujarrad. Dia syai'un wujudi. Dia jauhar, tapi dia jauhar mujarrad.
Tapi dia mujarotnya itu lebih tebal dibandingkan mujarodat. Jadi bagi Plato itu ada jisim. Dia jismaniyat jisim. Kemudian yang lebih tipis dari dia itu namanya bu'dun mujarot, yaitu tempat. Terus lebih tipis lagi yaitu mujarodat. Maka menurut Plato, sebagaimana yang ada di takleknya ini, tempat itu memang jauhar, tapi dia jauhar yang mujarot. Dia bukan jismania. Kalau dia jauhar mujarot, maka dia bisa tembus. Yang mustahil adanya sama-sama bu'ud yang jismani, tembus atau tadakhul terjadi fusion, penggabungan tanpa menambah dimensi, tanpa menambah ukuran sama sekali. Itu yang mustahil menurut akal. Namun kalau yang terjadi adalah jisim, yaitu bendanya, kemudian tempat, yaitu bu'dun mujarrad. Bu'dun mujarrad dia lebih tipis, lebih halus dibandingkan jismani, tapi dia lebih tebal dari asya mujarradah seperti an-nafs dan akal. Maka itu nggak mustahil. Dan nggak menambah ukurannya jisim. Paham nggak? Ini bedanya. Maka bedanya Aristoteles memandang tempat itu sebagai arot, karena itu dia otomatis tidak menambah ukuran, tidak menambah dimensi atau mikdar. Tapi Plato dia bukan arot, tapi dia jauhar. Tapi jauharnya jauhar mujarrad. Dia adalah bu'dun mujarrad. Tapi dia lebih tebal dibandingkan mujarradat. Lebih tebal dibandingkan uh, jiwa, ruh, dan akal. Tapi dia lebih tipis dibandingkan jismani. Makanya wa huwa indahu bu'dun mujarrad altaf minal jismaniyat wa akthaf minal mujarradat. Tempat itu adalah dimensi yang mujarrad. Dia lebih lembut dibandingkan benda-benda jasmani, tapi lebih tebal dibandingkan benda-benda mujarradat. Mujarradat itu adalah ruh dan akal. Ya. Qala al-allama al-attar, Syekh al-Attar itu berpendapat wa huwa dhaifun aidan. Yuridu ta'rif Aflatun. Itu definisi yang lemah juga. Maksudnya adalah definisi Plato. Artinya dia mustahil menurut Al-Attar. Nanti dikritik. Li'annahu law hasala jismun fi bu'din mujarrad an mawjud. Andai kata, alasannya Syekh Al-Attar, andai kata jisim ini ada pada bu'd mujarrad, pada dimensi yang mujarrad, dia bukan jasmani, yang dia mujarrad itu adalah sesuatu yang terlepas dari materi, maujud, tapi mujarradnya bu'dun, mujarradnya itu maujud, lazima tadakhulul bu'dain, maka implikasinya jika jisim itu berada tembus pada dimensi mujarrad yang ada, maka implikasinya tadakhul al-bu'dain, maka terjadi saling mengisi antar dua dimensi, wattihaduhuma, dan saling menyatu. Li'annal isyarata ila ahadima ainul isyarati ilal akhar, karena menunjuk salah satunya, menunjuk tempat ya kena jisim, menunjuk jisim ya kena tempat, karena menunjuk salah satunya itu sama dengan menunjuk yang lain. Wa tadakhulul ab'adi batil, saling mengisinya, saling tembusnya dimensi-dimensi itu batil menurut Syekh Al-Attar. Li'annahu yufdi ila jawazi tadakhulil alam fi hayyizi khardalah. Karena pendapat seperti itu akan bisa mengantarkan pada bolehnya alam semesta yang sebesar ini bisa saling tadakhul, saling mengisi pada ukuran khardalah, yaitu kacang yang sangat kecil. Wa huwa muhalun bidharuratil aqli. Maka itu mustahil menurut kepastian akal. Maka kenapa itu mustahil? Karena kita tidak lagi mempercayai akal kita. Bisa saja yang disebut satu tangan itu adalah dua tangan sebenarnya, karena terjadi tadakhul dua tangan di situ. Bisa saja satu tempat ini adalah dua tempat. Bisa saja satu benda yang kita lihat itu adalah dua benda. Karena terjadi tadakhul di sana. Lah ini mustahil karena itu bertentangan dengan daruratul akal. Akal memandang bahwa kalau satu benda ya satu benda, bukan dua benda, bukan tiga benda. Maka kalau pendapatnya Plato ini disepakati, maka bisa saja alam semesta terjadi tadakhul dan dia berubah
ukuran menjadi satu yang kecil, maka kita tidak bisa memastikan, oh benda ini ukuran 10 cm, bisa jadi ini 10 km, bukan 10 cm. Karena terjadi tadakhul kan. Maka tidak ada bedanya yang besar dengan yang kecil nantinya. Berarti itu mustahil. Wali fihi nazar. Menurut Syekh Mus'ad di sini, pendapatnya atau kritikan dari Syekh Al-Attar ini bisa dikritik. Wali fihi nazar. Dan saya memiliki pandangan lain dalam persoalan ini, dalam pendapatnya Syekh Al-Attar. Wa aqul, dan saya berkata, laisa hadzal ifdha'u sahihan. Tadi kan alasannya mengapa? Yufdi ila jawazi tadakhul alam, yang itu mustahil. Pendapatmu yang mengatakan bahwasanya pendapatnya Plato ini akan menyebabkan kepada perubahan atau bisa menyatunya, bisa mengecilnya ukuran alam semesta kepada ukuran yang sangat kecil. Ini pendapat yang kamu katakan itu menyebabkan ke sana itu tidaklah benar. Li'anna tadakhulal bu'dain, karena saling mengisinya, saling bertemunya, saling bergabungnya, saling fusionnya dua dimensi. Idza kana ma'al musawati, jika bersamaan dengan sama ukurannya, falaisa bibatil. Kalau dia itu sama, tidak menambah ukuran, maka dia laisa bibatil. Maka itu tidaklah batal. Kama huwa madzhab Aflatun, sebagaimana itu pendapat Aflatun, Plato. Fa inna qaulahu bihaitsu yantabiqu alaihi ibaratun an istiratil musawa. Karena pendapatnya, redaksi yang dipilih oleh Plato, bihaitsu yantabiqu alaihi, itu adalah ungkapan tentang persyaratan kesamaan ukuran. Jadi nggak bisa yang alam semesta besar menjadi kecil, itu nggak boleh. Kama sarraha bihi al-allama al-Altar fi ma ba'du. Sebagaimana yang juga ditegaskan oleh Syekh Al-Attar setelahnya. Wa ibaratuhu qauluhu bihaitsu yantabiqu ahaduhuma 'alal akhar bayanun lil musawahah. Diksi yang dipilih oleh Plato itu dijelaskan oleh Syekh Al-Attar, ini adalah penjelasan musawah, kesamaan ukuran. Jadi artinya begini loh. Bu'dun mujarrad, tempat itu adalah dimensi mujarrad, dia tidak akan menambah atau memperkecil ukuran atau menambah ukuran, tapi dia sama nempel. Karena dia hanya mujarrad saja. Itu. Karena itu sebenarnya pendapatnya Syekh Al-Attar ini bermasalah, karena Syekh Al-Attar sendiri sudah paham maksudnya, tapi kenapa mengkritik dengan kritikan yang sebenarnya tidak masuk kepada pendapatnya Plato. Itu kemudian Syekh Mus'ad itu berkata, itu kemudian saya melihat fima katabahu al-alama Syekh Muhammad Husain Al-Adawi Al-Maliki, dalam tulisan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan Al-Adawi Al-Maliki, termasuk ulama Syekhu Masyayikh ulama il-Azhar. Dia termasuk gurunya Sayyid atau abah dari gurunya Sayyid Muhammad, gurunya guru-guru kita seluruhnya. Syekhu ulama Tonto adalah guru besar ulama Tonto Al-Hali saat itu. Mana suhu wa amma idza kana ahaduma. Adapun, ini pendapatnya Syekh Al-Adawi yang intinya ingin mengatakan bahwa pendapat Aristoteles itu bukan mustahil, nggak mustahil. Adapun jika salah satunya, maksudnya adalah dia bermaksud dua dimensi, bu'den, yaitu bu'd yang tempat ya sama bu'dnya bendanya. Jika salah satunya mujarrad, dan dia mujarrad, dia bukan jismaniyat, qaiman binafsi, dia berdiri sendiri, wal akhor madiyan, sedangkan yang lain itu dia itu jismani seperti bendanya, qaiman bil jismi, dia qaiman bil jismi, mujarrad dan qaiman bil jismi, wal akhor madiyan qaiman bil jismi, dia bertempat pada jisim, wayan tobiqu ahaduma alal akhor, dan salah satunya menempel secara pas, secara fit, menutupi secara fit pada yang lain, bihaitsu la yazidu fi miqdari, sehingga tidak menambah ukuran, fabutlanuhu, maka kebatilan hal ini, yaitu tadakhul, itu nazari saja, teoritis. Bukan badi, tadi kan bilangnya muhal bidoruratil akli. Tapi
Kalau demikian sebenarnya dia batilnya bukan daruri, tapi dia nadhari. Walazim minan nufudh wa tadakhul. Implikasi dari saling tembusnya bu'ud dengan menembusnya jisim terhadap bu'ud itu implikasi dari menembusnya tadi itu adalah tadakhul, bukan itihad. Kalau itihad jelas mustahil. Hulul fil wad'i juga mustahil. Itihad saling menyatu, itu mustahil. Hulul menempati tempatnya sesuatu yang lain dalam lokasi, itu juga mustahil. Tapi implikasi dari pendapatnya Plato itu tadakhul, bukan itihad dan hulul. Beda. Kalau tadakhul belum tentu dia mustahil. Ataupun kalau dia mustahil, mustahilnya itu nadhori. Batilnya itu nadhori, bukan badi. Wa huwa yu'ayyidu ma qulna. Pendapatnya Syekh Muhammad Hasanin Al-Maliki ini menguatkan apa yang kita katakan. Wallahu a'lam. Jelas ya? Ini yang oke. Itu pendapatnya Plato dan nanti akan bisa dijelaskan, akan bisa dipahami nanti kalau kita mengikuti berikutnya ini karena ini penjelasannya terkait dengan implikasi dari pendapatnya definisi mutakalimin, definisi Aristoteles dan definisi Plato terhadap itu. Artinya gini, pendapatnya Plato yang menganggap bahwasanya tempat itu bu'dun mujarrad, dimensi yang mujarrad anil madda. Tapi dia tembus menempel pada jisimnya itu, tapi tanpa menambah ukuran, itu tidak mustahil. Kalaupun mustahil, dia mustahilnya bukan mustahil yang badi, tapi dia nadhori saja. Dia nadhori, teoritis saja. Selesai. Beda dengan, jadi perbedaannya mutakalim menganggap tempat itu syai'un mauhum, sesuatu yang imajinatif saja. Amr itibari yang ada pada otak. Kalau Aristoteles menganggap tempat itu arad dan dia wujudi. Tapi dia arad, bukan jauhar. Plato menganggap tempat itu adalah jauhar, tapi jauhar yang mujarot. Tapi dia mujarotnya dia lebih tebal dibandingkan mujarotnya seperti jiwa dan akal. Tapi dia lebih tipis dibandingkan benda-benda jasmani seperti jisim dan sebagainya. Dan dia menempel benar-benar dan tembus terhadap benda. Itu yang disebut sebagai tempat. Ini ada 3 pendapat ya. Ini adalah 3 pendapat. Dan pendapatnya Plato ini juga diambil oleh siapa? Oleh Syekh As-Sahrawardi kalau nggak salah. Syekh Al-Maktul As-Sahrawardi. Menganggap bahasa tempat itu mereka ngambil pendapatnya Plato. Tapi ada beberapa perbedaan, tapi di sini nggak disebutkan. Oke, ala kulli hal seperti itu yang bisa kita terangkan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Ini pendapatnya nanti akan bisa diikuti di rekamannya nanti akan saling menguatkan nih. Termasuk yang paling penting kategori di mana kategori al-ain itu makulat al-ain itu termasuk yang paling penting karena pembahasan yang paling panjang. Selain jauhar dan al-kaif, al-kam, kuantitas, itu yang paling panjang itu adalah pembahasan terkait al-ain, makulat al-ain. Kategori di mana. Ini karena perbedaannya antara filsuf mutakalim ini sangat panjang dan nanti implikasinya juga banyak. Implikasinya terhadap alam-alam fisika yang ada di dunia ini sangat banyak. Nanti ada implikasinya kepada hukum gravitasi, implikasinya pada gerak, ada gerak ainiyah, gerakan lokasi, ada gerakan kaifiyah, gerakan kualitas, ada gerakan filkam, gerakan kuantitas, itu ada semuanya. Itu semuanya implikasinya pada makulat al-ain, kategori di mana. Itu yang dibahas oleh para filsuf dalam pembahasan kita kali ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan.
Belum ada pertanyaan. Oke, silakan. Kalau belum ada mungkin nanti bisa ditanyakan di YouTube ya, ditulis secara langsung. Nanti akan dijawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Ya.